perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan pesisir pantai barat Sumatera Utara. Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan hadir memberikan pencerahan bagi anak bangsa melalui proses pendidikan. Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan atau lebih dikenal dengan UM Tapsel berdiri pada tanggal 15 Juli tahun 1983 yang merupakan cabang dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Perkenalkan, saya Rani Siagian, guru biologi di SMA Negeri 1 Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK UMTS. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMA Negeri 1 Arse kelas 10 dengan materi keanekaragaman hayati dengan model pembelajaran Discover Learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan untuk memimpin doa. Berdiri. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kembali dulu. Sebelum kita mulai, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Fauji, Fajra, Junior, Mulyadi, Rija, Nur Asia, Rangga, Rahma, Rosa, Susan, Marina, Ferry, Winda. Berarti kita semuanya hari-hari ini ya. Ada yang sakit? Iya, Ada yang apa kan? iya, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, yaitu apa materi kita pada hari ini? Yaitu mengenai keanekaragaman hayati. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari apa itu keanekaragaman hayati. Sudah? Sebelumnya, coba Ibu akan suruh kalian coba periksa wajah teman kalian di samping kiri kananmu. Coba periksa dulu. Udah? Nah, coba ambil selembar kertas. Ambil selembar kertas. Sudah? Periksa wajah temanmu yang ada di samping. Nah, terus pertanyaannya buat di situ pertanyaannya ya. Sudah? Mengapa setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda? Diulangi ya. Pertanyaannya, mengapa setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda? Dan
Sudah dikerjakan dan nanti dikumpulkan hasilnya. Coba kerjakan. Jangan ada yang sama ya jawabannya. Ya Bu. Masing-masing kertasnya itu ditulis namanya. Sudah? Oke, udah siap? Sekarang Ibu kumpulkan ya. Oke, di sini sebelum kita mempelajari mengenai keanekaragaman hayati, ada tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran keanekaragaman hayati. Tujuannya yang pertama apa? Siswa itu mampu mengidentifikasi tingkat keanekaragaman hayati. Itu yang pertama. Yang kedua, menganalisis karakteristik ataupun interaksi yang terjadi antara komponen pembelajaran kita mengenai keanekaragaman hayati. Tolong diperiksa, dilihat ke depan. Yang pertama, biodiversitas adalah keseluruhan variasi biotik di dalam biosfer dari tingkatan genetik hingga ekosistem. Itu dia pengertian dari biodiversitas, ya. Atau biodiversitas itu adalah seluruh kehidupan di bumi, yaitu meliputi apa? Tumbuhan, organisme. Itulah dia tingkatan dari biodiversitas tersebut. Sudah? Selanjutnya di sini ada persebaran keanekaragaman flora dan fauna. Tolong diperhatikan di depan, itu persebaran tumbuhan dan persebaran hewan. Oke. Lanjut, persebaran tumbuhan. Ini untuk bagaimana persebaran tumbuhan itu terjadi, ya kan? Di situ ada jenis-jenis tumbuhan yang ada di Indonesia. Diperkirakan jumlahnya berkisar berapa? 25.000 jenis. Jadi beberapa jenis tumbuhan yang khas di Indonesia. Di antaranya apa? Durian, salak, bangkai, jati, meranti, dan cendana. Itu dia mengenai persebaran tumbuhan ataupun flora. Ini untuk persebaran fauna. Itu ada dia setiap daerah persebarannya. Ada dia daerah oriental, Australia, Palearktik, Trinidad, dan Ethiopia. Itu dia. Dan jenis-jenis dari setiap persebarannya. Kalau dia misalnya contohnya untuk yang nomor 1, daerah persebaran oriental. Jenis hewannya apa? Terus? Itu dia. Meliputi dan negara yang ada ataupun meliputi negara dari persebaran fauna tersebut. Contohnya untuk nomor oriental tadi, Indonesia, Filipina, Thailand, India. Itu dia, Indonesia bagian barat, Filipina, Thailand, dan India. Itu dia untuk persebaran fauna. Nah, ini untuk pembagian persebaran hewan-hewan di Indonesia. Perhatikan dulu. Ya, ada di situ beberapa hewan, ada badak, ada harimau, orangutan, itu lagi beruang. Nah, itu dia. Daerah persebarannya, contoh-contohnya ya kan, adanya memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mamalia berukuran besar. Dan jenis hewannya apa saja? Gajah,
sebarannya. Di sini pembagian ataupun jenis-jenis hewan yang ada di Indonesia. Ciri-cirinya sudah ada dibuat. Nah, ini dia jenis-jenis. Yang ketiga, jenis keanekaragaman hayati dibagi berdasarkan 3 jenis. Yang pertama apa? Keanekaragaman gen. Yang kedua, keanekaragaman spesies. Dan yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Itu dia jenis-jenis dari keanekaragaman hayati. Berarti ada 3 jenisnya. Yang pertama tadi jenisnya adalah keanekaragaman tingkat gen, yang kedua keanekaragaman tingkat spesies, dan yang ketiga tingkat ekosistem. Ya, benar. Selanjutnya untuk manfaat. Apa manfaat dari biodiversitas itu? Misalnya dalam pembangunan berkelanjutan. Ada dia pembangunan itu berkelanjutan. Manfaatnya sebagai berikut. Ada dia manfaat langsung, yaitu dari apa? Kalau dia langsung diperoleh dari kemampuan biodiversitas dalam menghasilkan barang yang dimanfaatkan manusia sebagai fungsi produksi. Itu dia. Dan manfaat tidak langsungnya apa? Ya, itu dia manfaat dari biodiversitas dalam kehidupan. Dan berikutnya, pemanfaatan keanekaragaman hayati. Situ ada saya ibu buat mengenai apa hewan apa itu? Ibu buat di situ pemanfaatan keanekaragaman hayati oleh manusia. Yang pertama sebagai sumber makanan. Yang kedua sumber energi, bahan bakar. Berikutnya sumber penerbangan. Siapa lagi? Sumber bahan baku industri. Selanjutnya tempat wisata alam. Terus apa lagi? Itu dia sumber bahan bangunan. Itulah dia pemanfaatan keanekaragaman hayati oleh manusia. Itu dia. Dan bagaimana upaya kita untuk mengatasi ancaman keanekaragaman hayati, ataupun disebut bagaimana cara kita untuk supaya tidak punah. Itu dia. Supaya keanekaragaman hayati itu bisa dilestarikan dan dijaga. Nah, antara lain untuk upaya-upaya mengatasi ancaman tersebut ada dia sebagai berikut. Misalnya untuk plasma nutpa. Itu dia. Itu sebagai apa? Bahan apa dia? Bahan dasar untuk merakit varietas unggul yang mempunyai sifat-sifat. Biasanya apa? Produktivitas tinggi. Itu dia untuk upaya supaya mengatasi ancaman dari keanekaragaman hayati. Dan yang kedua apa? Konservasi. Dan yang ketiga apa? Penyelamatan sistematis. Itu dia upaya-upaya mengatasinya. Berikutnya untuk tujuan bidang pelestarian keanekaragaman hayati, di antaranya apa? Ya, apa lagi? Ya, yang ketiga? Itu dia ya, itu tujuan bidang-bidang yang digunakan dalam melestarikan keanekaragaman hayati. Dan tadi ada penyebab menurunnya keanekaragaman hayati. Nah, tadi bagaimana cara kita untuk mengatasinya, ya kan? Ini dampak ataupun penyebab menurunnya keanekaragaman hayati. Yang pertama apa? Populasi manusia. Yang kedua, China. Yang ketiga, transisi budaya. Yang keempat, implementasi kebijakan. Kelima, dan yang keenam, ekonomi. Itu dia. Itu penyebab dari menurunnya keanekaragaman hayati. Sudah? Itu dia materi yang sudah Ibu tayangkan di depan. Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa kan? Bisa. Sekarang Ibu akan membagikan berupa LKPD untuk setiap
dikerjakan, ya. Kelompok pertama ini, kelompok kedua, kelompok tiga, kelompok empat. Dan petunjuk pelaksanaan ataupun pengisian LKPD, lihat yang sudah Ibu buat di situ. Coba diperhatikan petunjuk pengisiannya. Di situ ada LKPD, kegiatan pembelajaran pada keanekaragaman hayati. Itu dia. Buat nama kelompoknya masing-masing ya. Dan dikerjakan sesuai dengan materi yang sudah ditayangkan tadi. Ya. Agar kerjakan per kelompok. Nanti selesai itu akan dipresentasikan ke depan. Ya. Tulis namanya ya, setiap kelompok. Tulis nama kelompok pertama, siapa anggotanya. Sudah boleh kerjakan. Yang kamu nanti misalnya untuk persebaran, yang pertama tadi apa? Untuk persebaran nama-nama dari spesies, nama-nama spesiesnya, jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia. Nama spesiesnya apa? Persebarannya bagaimana? Faktor penyebab penggunaannya dan upaya pelestarian dari flora dan fauna itu dan dijelaskan di sini masing-masing. Ya, ngerti? Kelompok ini, kelompok ketiga, sudah paham? Ini nanti caranya dituliskan di sini nama-nama spesiesnya sesuai dengan laporan apa yang kalian amati, misalnya jenis flora dan fauna di Indonesia. Nah, yang ditanyakan sih nama-nama spesiesnya, bagaimana persebarannya, faktor penyebab penggunaannya, dan upaya pelestariannya. Sudah? Tulis di sini ya. Yang udah siap nanti kelompok pertama yang akan mempresentasikan hasil pengamatannya ke depannya, dan nanti kawannya itu membuat pertanyaan yang menanggapi isi dari presentasi yang dibuat kawan dari kelompok pertama. Kelompok pertama udah bisa? Udah Bu. Nah, kita akan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami meminta izin untuk menyampaikan hasil
diskusi kami, mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman kita Marina Simatupang. Nama-nama spesies flora dan fauna di Indonesia. Nama spesies 1, bunga bangkai atau Hamartomalus. Persebarannya di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Faktor penyebab perubahan: kerusakan habitat akibat kegiatan penebangan kayu dan pembukaan lahan. Upaya pelestarian flora dan fauna: membuat cagar alam, membuat peraturan agar tidak membunuh tumbuhan yang terancam punah. Yang kedua, bunga cendana. Persebaran Bondowoso dan Jember, Bali, Sulawesi, Maluku, daerah istimewa Yogyakarta. Faktor penyebab kepunahan: kerusakan habitat, eksploitasi yang berlebihan dan akibat dari Perda Nomor 16 Tahun 1986. Upaya pelestarian: membekali masyarakat dengan keterampilan pembudidayaan cendana. Nama spesies tengkawang. Persebaran Kalimantan Barat, Sarawak, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Faktor penyebab kepunahan: konversi habitat pohon tengkawang menjadi kawasan penduduk komoditi yang lebih menjanjikan. Upaya pelestarian: tidak mengambil tengkawang secara berlebihan. Harimau Sumatera. Persebaran Sumatera. Faktor penyebab kepunahan: hilangnya habitat, pembunuhan, dan perdagangan secara ilegal, serta konflik dengan manusia. Upaya pelestarian: memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat. Nama spesies orangutan. Persebaran Kalimantan. Faktor penyebab kepunahan: banyaknya aktivitas penebangan pohon yang dilakukan oleh manusia. Upaya pelestarian: terus melindungi habitatnya agar orang hutan tetap sejahtera hidup di dalam hutan. Nama spesies elang Jawa. Persebaran Pulau Jawa. Faktor penyebab kepunahan: kerusakan habitat serta pembunuhan dan perdagangan ilegal. Upaya melakukan konservasi, meningkatkan kesadaran dan ancaman kepunahan elang Jawa. Oke, sekian presentasi kami. Dipersilahkan untuk teman-teman bertanya. Perkenalkan, nama saya Elisa Tonga dari kelompok 2 ingin bertanya, apa faktor penyebab kepunahan flora di Indonesia? Faktor penyebab kepunahan. Pertama, kerusakan habitat akibat kegiatan penebangan kayu dan pembukaan lahan. 2. Kerusakan habitat, eksploitasi berlebihan dan akibat dari Perda Nomor 16 Tahun 1986. Yang ketiga, konversi habitat pohon tengkawang menjadi kawasan pendukung komoditi yang lebih menjanjikan. Yang keempat, hilangnya habitat, pembunuhan, dan perdagangan secara ilegal, secara konflik dengan manusia. Yang kelima, banyaknya aktivitas penambangan pohon yang dilakukan oleh manusia. Dan yang terakhir, kerusakan habitat serta pemburuan dan perdagangan ilegal. Apakah sudah diterima? Perkenalkan, nama saya Ruyan Bella dari kelompok 3 ingin bertanya. Jelaskan jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia. Jenis-jenis flora dan fauna. Flora 1, bunga bangkai. 2, bunga cendana. 3, tengkawang. Dan fauna 1, harimau
Sumatera, 2 orangutan, 3 elang Jawa. Apakah sudah dapat diterima? Sekian hasil presentasi kami pada pagi hari ini. Kurang dan jangkanya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, ya di sini Ibu akan memberikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini mengenai keanekaragaman hayati. Yang pertama tadi, tingkat keanekaragaman hayati itu ada 3 jenis. Yang pertama apa? Tingkat dari gen. Yang kedua tingkat spesies. Tingkat ekosistem. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa menambahkan kesimpulan dari materi kita mengenai keanekaragaman hayati? Ya, Linda silakan. Kesimpulan dari keanekaragaman hayati dapat kita simpulkan bahwa keanekaragaman hayati ialah keanekaragaman di dalam makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem perairan lain serta kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragaman hayati, keberadaan berbagai spesies tumbuhan dan berbagai hewan di bumi. Ya, tangan untuk sini. Ya, ini kesimpulan kita pada materi keanekaragaman hayati adalah yaitu biodiversitas memiliki 2 fungsi utama, yaitu fungsi produksi dan fungsi pengendali. Itu dia. Apa itu fungsi produksi? Yaitu kemampuan biodiversitas dalam menghasilkan barang dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sedangkan fungsi pengendalinya adalah kemampuan biodiversitas dalam menyediakan jasa yang dapat dirasakan manusia. Dari kedua fungsi pokok ini, biodiversitas mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Itu dia. Yang pertama, menurut Gaston, membagi 2 kelompok besar manfaat biodiversitas bagi kehidupan manusia, yaitu apa? Manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat hal ini apabila dikaitkan dengan fungsi biodiversitas, manfaat langsung diperoleh dari manusia sebagai fungsi produksi, sedangkan manfaat apa? Tidak langsung diperoleh dari kemampuan biodiversitas dalam menghasilkan jasa yang dirasakan manusia sebagaimana fungsi pengendali. Itu dia isi dari kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Oke? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, coba Ibu akan menanyakan apa refleksimu setelah mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Kamu setelah mempelajari materi keanekaragaman hayati pada hari ini? Saya merasa senang karena bisa mengetahui tentang keberagaman hayati yang sebelumnya saya jarang mempelajari. Oke, yang lain? Bagaimana perasaanmu setelah mempelajari keanekaragaman hayati tersebut? Ya, Linda? Saya merasa senang-senangnya bisa mengetahui berbagai flora-fauna yang tersebar di Indonesia dan ciri khas dari flora-fauna yang ada di Indonesia. Oke, itu dia refleksi pembelajaran kita mengenai keanekaragaman hayati. Jadi untuk menutup materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum pulang ya. Silakan. Berdiri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kembali dulu.
Kepada ibu guru kita, beri salam. Pak